Ondes komputer, Pak. Semalam kah apa ya? Oke. Ini perkenalan dulu, Dagi. Nggak usah langsung. Langsung, Ak. Oke, langsung. Panitra. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 02-A-2023-PTUN.PGP antara Lembaga Adat Kelapa Sejiram Setason selaku penggugat melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon bersiap. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 02-A-2023-PETUN.PGP antara Lembaga Adat Kelapa Sejiram Setason selaku penggugat melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku tergugat. Dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah benar sudah hadir kuasa hukum atas nama Gilang Adrianto SHMH dan Misdianti SHMH? Benar, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah benar sudah hadir Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta wakil dan sekretarisnya? Benar, Yang Mulia. Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Baik, diperintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan bukti suratnya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, diperintahkan untuk maju dan turun memeriksa alat bukti penggugat. Baik, Yang Mulia. Berikutnya, pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Baik, diperintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bukti suratnya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat diperintahkan untuk maju dan turut memeriksa alat bukti dari pihak tergugat. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian, maka pemeriksaan alat bukti berupa surat dan dokumen kedua belah pihak telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat saksi ahli. Panitera, apakah saksi ahli sudah hadir di pengadilan? Sudah, Yang Mulia. Petugas pengadilan, harap untuk membahas saksi ahli ke persidangan. Baik, Yang Mulia. Saksi ahli, persilakan masuk. Saudara saksi ahli, sebelum saudara memberikan pendapat dan jawaban, mohon untuk memberikan berkas identitas saudara kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Sebelum mengambil sumpah, saya akan mengkonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Mohon agar dijawab dengan tegas. Apakah benar saudara ahli atas nama Rian Kurniawan SHMH PhD selaku akademisi Hukum Universitas Islam Indonesia? Benar, Yang Mulia. Bisa saudara sampaikan kapasitas saudara dalam kasus perkara ini? Saya menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister hukum dengan peminatan hukum administrasi negara dengan disertasi doktoral saya di Bondon University Australia mengenai hak-hak wilayah masyarakat Karo di Papua Barat. Saya menulis 2 buku terkait hukum tanah adat dan telah beberapa kali menjadi ahli dalam persidangan kasus sengketa tanah adat serta menjadi ahli pemerintah dalam rapat penyusunan RUU Tanah Adat di DPR RI bulan Januari lalu. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara harus mengucapkan sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Saudara ahli, silakan berdiri.
Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Saudara saksi ahli, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain adalah yang sebenarnya. yang tidak lain adalah yang sebenarnya. Baik, saudara ahli, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dimusyawarahkan majelis hakim terkait kedudukan hukum dalam perkara persidangan. Apakah saudara siap? Siap, Yang Mulia. Saudara ahli, pertanyaan yang pertama. Dalam pemberian hak guna usaha atau HGU kepada pihak ketiga, apakah Badan Pertanian Nasional atau berkewajiban berkonsultasi dengan masyarakat serta meminta pendapat dari masyarakat di sekitar lahan tersebut? Silakan dijawab, saksi ahli. Baik, Yang Mulia, izin menjawab. Badan Pertanahan Nasional atau BPN adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola pertanian di Indonesia dalam pemberian hak guna usaha atau HGU kepada pihak ketiga. BPN berkewajiban untuk memperhatikan regulasi dan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian HGU. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, pemerintah harus memperhatikan kepentingan umum dalam pemberian HGU. Selain itu, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pemberian HGU dan penggunaan lahan. Oleh karena itu, BPN biasanya melakukan konsultasi dengan masyarakat dan meminta pendapat dari masyarakat di sekitar lahan yang akan diberikan HGU. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan tidak merugikan kepentingan umum. Namun demikian, pelaksanaan konsultasi dengan masyarakat dan pendapat dari masyarakat di sekitar lahan tersebut tidak selalu dilakukan dengan cara formal ataupun terstruktur. Terkadang konsultasi hanya dilakukan secara informal dengan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat setempat. Oleh dalam proses pemberian HGU masih menjadi perhatian untuk diawasi dan diperbaiki dalam rangka mewujudkan pengambilan keputusan dan transparansi. Dan pertanyaan kedua. Saudara ahli, apakah keterangan yang Anda sampaikan sudah selesai? Sudah, Yang Mulia. Baiklah. Untuk pertanyaan yang kedua, saudara ahli, dalam hukum agraria dan asas umum pemerintahan yang baik, bagaimana proses pengadaan lahan seharusnya dilakukan dan pertimbangan apa saja yang mempengaruhinya? Dipersilakan saudara ahli untuk menjawab. Baik, Yang Mulia, izin menjawab. Proses pengadaan lahan dalam hukum agraria dan Undang-Undang Agraria dan Tata Ruang atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 harus memperhatikan beberapa pertimbangan penting. Seperti yang pertama, kepentingan umum. Pengadaan lahan harus didasarkan pada kepentingan umum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pemukiman, industri, atau konservasi lingkungan hidup. Yang kedua, hak masyarakat adat. Pengadaan lahan juga harus memperhatikan hak masyarakat adat atau hak-hak atas tanah yang diakui oleh hukum adat. Jika lahan yang akan diambil termasuk dalam wilayah adat, maka pemerintah harus melakukan konsultasi dengan masyarakat adat terlebih dahulu dan memperhatikan hak mereka. Yang ketiga, ada kompensasi. Pengadaan lahan juga harus diikuti dengan pemberian kompensasi yang wajar dan adil kepada pemilik lahan atau pengguna lahannya. Kompensasi ini harus mencakup tidak hanya nilai tanah, tapi juga nilai lain yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti bangunan, tanaman, dan fasilitas lainnya. Yang keempat, ada prosedur yang transparan.
Proses pengadaan lahan harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan berdasarkan aturan yang jelas. Proses ini harus melibatkan pemilik lahan atau pengguna lahan, serta masyarakat setempat dan pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, upaya pembebasan lahan secara damai. Upaya pembebasan lahan harus dilakukan secara damai dan tidak melalui negosiasi dengan pemilik lahan atau pengguna lahan. Pemerintah harus menghindari penggunaan kekerasan atau intimidasi dalam upaya pembebasan lahan. Yang keenam, pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses pengadaan lahan harus diawasi oleh lembaga yang independen dan mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti jika terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan lahan. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan lahan harus memikul tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 2011 tentang Agraria dan Tata Ruang, pengadaan lahan juga diatur dalam bab ke-6 tentang pengaturan tata ruang dan pengadaan tanah. Bab ini mengatur tentang land acquisition atau pengadaan tanah dalam rangka pembangunan, di mana harus melalui persetujuan pemilik tanah dan yang tidak setuju harus melalui proses hukum dengan pemilik tanah. Jadi pengadaan lahan harus dilakukan dengan cara yang baik, jujur, adil, dan mengedepankan kepentingan umum serta hak-hak masyarakat, adat, dan pemilik tanah. Saya pikir begitu saja, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, Saudara Ahli, apakah lahan yang diklaim sebagai tanah adat masih dapat diberikan hak guna usaha atau HGU oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN kepada pihak ketiga? Baik, Yang Mulia, izin menjawab. Terkait dengan pemberian hak guna usaha atau HGU oleh Badan Pertanahan Nasional, hak atas lahan yang diklaim sebagai tanah adat ini tergantung pada keabsahan klaim atas tanah adat tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa tanah di Indonesia terdiri dari tanah negara dan tanah hak, termasuk tanah adat yang diakui secara hukum. Jika tanah tersebut telah diakui secara hukum sebagai hak atas tanah, maka pemerintah wajib mengakui hak tersebut dan melindungi hak masyarakat adat. Apabila klaim atas tanah adat telah diakui secara hukum oleh pemerintah melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tanah tersebut tidak dapat diberikan HGU oleh BPN kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Namun, jika klaim atas tanah tersebut masih dalam proses pengakuan atau belum diakui secara hukum, maka BPN masih dapat memberikan HGU atas tanah tersebut kepada pihak ketiga selama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tanah dan Tata Ruang yang mengatur tentang pengakuan hak atas tanah adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam hal ini, BPN harus memperhatikan kewajiban untuk melaksanakan konsultasi kepada masyarakat setempat, serta memastikan adanya kompensasi yang wajar dan adil bagi pemilik tanah tersebut. Berkesinambungan dengan pertanyaan pertama dan kedua yang beliau sampaikan tadi. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Kepada Majelis Hakim, apakah masih ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Saudara Ahli. Kepada Majelis Hakim, apakah masih ada pertanyaan? Cukup ya. Berikutnya adalah agenda sidang adalah pemeriksaan saksi penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah mempersiapkan saksinya? Sudah, Yang Mulia. Akan ada berapa saksi yang dihadirkan?
Ada 2 yang mulia. Petugas, harap hadirkan saksi pertama pihak penggugat ke pengadilan. Baik Yang Mulia. Saksi penggugat pertama, silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan untuk maju dan menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan hakim anggota. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat. Bisa mengikuti persidangan? Baik, sebelumnya, kami akan mengkonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan lugas dan tegas. Nama? Tempat tanggal lahir? Semarang, 13 Mei tahun 1987. Sudah berapa lama Anda menetap di Desa Kelapa? Sudah sekitar 30 tahun yang mulia. Alamat saudara? Alamat di Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka. Pekerjaan? Kegiatan saya guru honorer di SD Negeri 2 Pangkal Pinang yang mulia. Di sini tertulis juga bahwa saudara adalah sekretaris 2 Lembaga Adat Kelapa Sijira Sasa. Apakah benar? Benar yang mulia. Sejak dari tahun Perempuan. 2012. Perempuan dan warga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberi keterangan, terlebih dahulu saudara harus mengucapkan sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya siap dan bersedia yang mulia. Saudara saksi, silakan berdiri. Juru sumpah, silakan ambil tempat. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan yang tidak lain adalah yang sebenarnya. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah, apabila saudara memberikan keterangan yang salah, maka saudara tidak hanya akan mendapatkan saksi dari Tuhan, melainkan juga sanksi dari pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, bisa saudara jelaskan apa yang saudara ketahui terhadap kasus sengketa tanah adat Kelapa ini? Baik yang mulia. Sejauh yang saya ketahui, kami masyarakat Kelapa telah hidup di wilayah adat kami sejak lama sekali, sejak zaman kakek nenek moyang kami, bahkan jauh sebelum berdirinya provinsi ini. Lahan di Kelapa sebelumnya adalah lahan hutan adat yang kami tamatkan, atau istilah kami hutan larangan. Karena itu, saya sempat terkejut saat tiba-tiba ada pembukaan lahan oleh perusahaan sawit, karena tidak ada pemberitahuan apa-apa sebelumnya. Dan kami masyarakat yang tidak tahu menahu soal ini sama sekali. Karena itu, kami selaku masyarakat merasa hak kami tercerai, dan akhirnya kami meminta kejelasan melalui pengadilan. Begitu ya, mulia. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa masyarakat tidak menerima pemberitahuan. Apakah hal itu memang benar atau hanya saudara tidak mengetahui? Setahu saya, masyarakat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan apapun yang mulia. Baiklah, majelis hakim, ada yang ingin ditanyakan? Pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Mulia. Silahkan. Saudari Nita, selaku Sekretaris 2 Lembaga Adat Kelapa Sejarun Setason, apakah benar saudari tidak tahu menahu sejak awal bahwa tanah tersebut diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada PT Sawindo Kencana? Begini Pak, sebenarnya isu sengketa lahan ini antara Sektor Api dan pemerintahan itu sudah ada sejak lama. Masyarakat Kelapa ingin diakui hak-haknya, termasuk tanah ulayat kami di Kelapa. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa itu tanah nenek moyang kami. Nah, sampai sekarang pemerintah pun belum mengakui itu. Pada dasarnya sengketa ini belum selesai Pak.
tiba-tiba ada surat keputusan kepala BPN yang masih ke perusahaan sawit. Kami terkejut, oh lahan sebanyak ini dikasih begitu saja. Padahal kami masih menganggap itu lahan kami, apalagi tanpa konsultasi dengan masyarakat atau kepada kepala kami selaku lembaga adat. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Lalu, apakah LKLAK sempat mengadukan kepada pemerintah? Ketua adat kami, Pak Teo, bersama beberapa pengurus setempat ke kantor BPN Provinsi untuk menanyakan hal itu. Tapi tidak bertemu langsung dengan kepala BPN. Kami hanya diterima oleh biro humasnya dan dijelaskan bahwasanya tanah tersebut adalah lahan negara, sehingga sah-sah saja jika diberikan HGU kepada perusahaan. Apakah saudari ikut dalam pertemuan itu? Ya, saya ikut. Itu lebih kurang sekitar tanggal 20 Februari 2022 kemarin, dan kami tetap belum menerima keputusan dari BPN. Baik, demikian dari kami Majelis Hakim. Berikutnya, pihak tergugat. Apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Saudari saksi, selaku pengurus lembaga adat kepala Kelapa Sejiram Setason, bisa saudari jelaskan atas dasar apa klaim masyarakat adat terhadap tanah seluas 5.045 hektar yang fungsikan hak guna usahanya kepada PT Sawindo Kencana? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa itu adalah lahan tradisional adat kami, itu sejak era nenek moyang kami. Dan tersebut juga sudah ada penarangan, yang dimana penarangan itu adalah tempat yang kami ciptakan. Karena keberadaan kami diakui, maka dengan demikian lahan itu juga diakui. Lalu, apakah ada surat penetapan dari pemerintah atau lembaga lain yang menyebutkan bahwa lahan itu memang milik masyarakat? Setahu saya belum ada. Kami sudah berupaya sejak lama, tapi belum ada penetapan dari pemerintah. Saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa lahan yang diberikan dalam hak guna usaha adalah seluas 5.025 hektar? Saya sudah membaca berkasnya. Lantas, berapa luas lahan adat yang menurut saudari itu adalah lahan adat? Apakah semuanya dari 5.025 hektar? Itu sih Saudari tidak tahu? tidak, Bu. Saya tidak tahu. Baik, demikian Yang Mulia Hakim. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudara terlebih dahulu kepada panitera ya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Petugas harap hadirkan saksi kedua pihak penggugat ke pengadilan. Baik, Yang Mulia. Saksi kedua pihak penggugat silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan untuk maju dan menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan Hakim anggota 2. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Bisa mengikuti persidangan? Bisa Yang Mulia. Baik, sebelumnya, kami akan mengonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan tegas dan lugas. Bisa? Nama?
Marisa Sumarani SH. Tempat tanggal lahir, Pangkal Pinang 17 Maret 1993. alamat, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. pekerjaan, Pembantu advokat di Justisia Bangka Lokrum, Sungai Liat, Bangka. perempuan dan warga negara Indonesia. Benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberi keterangan, terlebih dahulu saudara harus mengucapkan sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan berdiri. Juru sumpah, silakan mengambil tempat. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan yang sebenar-benarnya. bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah, apabila saudara memberikan keterangan yang salah, maka saudara tidak hanya akan mendapat saksi dari Tuhan, tetapi juga saksi dari pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, bisa saudara jelaskan duduk perkara A dan apa yang saudara ketahui terkait perkara sengketa persidangan ini? Baik, Yang Mulia, sebelumnya kami dari Justisia Bangka Lokrum telah melakukan pendampingan yang sifatnya bantuan hukum kepada masyarakat adat untuk membentuk lembaga adat Kelapa Sejaron Sentason. Hasilnya, Lembaga Adat Kelapa Sejaron Sentason 26 Februari 2019, masyarakat bersama pemerintah daerah provinsi menetapkan berdirinya Lembaga Adat Kelapa Sejiran Sentason dengan akta pendirian yang selanjutnya didaftarkan kepada Notaris Abdullah Ghani SH MKN dengan nomor 03 tanggal 26 Februari 2019. Dengan ini, maka Lembaga Adat Kelapa Sejiran Sentason sebagai lembaga adat telah diakui keberadaan masyarakat adat mendapat kekuatan hukum. Selanjutnya, dalam akta pendirian lembaga adat dijelaskan masyarakat Kelapa memiliki wilayah tradisional di Dusun Dendang, Dusun Tebing, dan Dusun Kacong, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa. Dengan begitu, kami meyakini bahwa tindakan pemerintah dalam KPUN dengan memberikan hak guna usaha kepada PT Sawindo Kencana adalah tindakan tidak menghormati masyarakat adat. Begitu, Yang Mulia. Saudari saksi, dalam keterangan saudara menyebutkan bahwa lahan di Kelapa termasuk sebagai wilayah tradisional. Apakah itu jelas batas-batasnya? Untuk itu tidak ada, Yang Mulia. Kondisi kami sampai saat ini belum ada penetapan resmi wilayah ulayat yang memiliki batas jelas. Jadi, dari pihak saudara selaku memberi bantuan hukum saat pembuatan akte belum disepakati luas lahan yang jelas dan hak ulayatnya. Benar, Yang Mulia, belum ada. Pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Yang Mulia Hakim, sudah jelas. Baik, pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Saudari saksi, saudari adalah sarjana hukum dan seorang pembantu advokat. Apakah saudara memahami bahwa berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2014, suatu tanah adat benar diakui oleh negara hanya apabila telah melakukan pemetaan dengan seksama dan dicatat dalam daftar tanah dengan nomor identifikasi yang jelas. Iya, saya tahu. Lantas, apakah Lembaga Adat Kelapa Sejiran Sentason sudah memiliki daftar tanah dan nomor identifikasi tersebut secara resmi dan tercatat? Belum, setahu saya belum. Maka, apakah jelas bahwa tanah tersebut belum diakui secara resmi sebagai tanah perspektif hukum? Keberatan Yang Mulia, tergugat seolah-olah memberikan pendapat sendiri. Artinya jelas bahwa izin hak guna usaha kepada PT Sawindo Kencana bukan lahan ulayat, melainkan tanah negara yang belum terdapat hak milik dari di atasnya. Baik, demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudari dipersilakan melakukan ruang persidangan.
Namun sebelumnya, silakan ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu di Panitera ya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Baik, dengan begitu pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat telah selesai. Selanjutnya, saksi dari pihak tergugat. Petugas, harap hadirkan saksi dari pihak tergugat ke pengadilan. Baik, Yang Mulia. Saksi dari pihak tergugat silakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan untuk maju dan menyerahkan identitas saudara. Baik, silakan majelis. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Bisa mengikuti persidangan? Bisa, Yang Mulia. Baik, sebelumnya kami akan mengkonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan tegas dan lugas. Nama, Lady Mareta SH. tempat tanggal lahir, Jawa Barat, 2 Januari tahun 1991. alamat, Gabek, Pangkal Pinang. pekerjaan, Sebagai legal officer PT Sawindo Kencana. perempuan dan warga negara Indonesia, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Sebelum saudara memberi keterangan, terlebih dahulu saudara harus mengucapkan sumpah. Apakah saudara bersedia? Saya siap dan bersedia, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi silakan berdiri. Juru sumpah silakan mengambil tempat. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain adalah yang sebenarnya. Baik, saudara saksi telah disumpah. Apabila saudara saksi memberikan keterangan, maka saudara tidak hanya akan mendapat sanksi dari Tuhan, melainkan juga sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah. Selaku legal office PT Sawindo Kencana, apa yang saudara ketahui tentang kasus ini? Baik, Yang Mulia. PT Sawindo Kencana adalah perusahaan industri yang bergerak dalam perkebunan sawit dan telah melakukan ekspansi bisnis ke Pulau Bangka sejak tahun 2017. Pada 2019, kami telah memasukkan aplikasi kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendapatkan izin hak guna usaha atas lahan seluas 5.045 hektar di lahan tanah milik negara di Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Secara prosedural, kami telah memenuhi semua syarat dan hasilnya permohonan kami diterima, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan surat keputusan nomor 600/33/PM/2022 yang memberi izin dan rekomendasi untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri guna mendapatkan legalisasi setelah dilakukan verifikasi di tingkat pusat. Hingga saat ini, keputusan Menteri apakah menerima ataupun menolak masih sedang dalam proses. Saudari saksi, apakah saudari hendak mengatakan bahwa masalah sengketa itu hanya antara BPN atau Badan Pertanahan Nasional dengan masyarakat dan bukan dengan PT Sawindo Kencana? Yang Mulia, kami telah memenuhi syarat pengajuan mengenai keputusan pemberian izin, penolakan, dan lain halnya adalah sepenuhnya wewenang dari BPN. Oleh karena itu, terkait pemberian izin, kami hanya mengikuti putusan dari BPN, dan mengenai masalah dengan masyarakat, bukan menjadi ranah wewenang kami untuk turut campur tangan. Pihak penggugat, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudari saksi,
Apakah sebelumnya PT Sawindo Kencana mengetahui bahwa lahan tersebut masih belum terselesaikan statusnya dengan adanya klaim tanah ulayat masyarakat Kelapa? Dalam sebuah tindakan hukum, kami berpedoman pada dasar hukum yang jelas, diakui dan legal, bukan pada klaim pada pihak-pihak tertentu, saudari penggugat. Untuk itu, kami meyakini dan menganggap bahwa lahan tersebut adalah milik negara, berdasarkan keterangan dengan sertifikat tanah di lahan yang dimaksud kami sama sekali tidak meminta hak guna usaha di lahan tanah adat. Namun kami hanya meminta hak guna usaha di lahan milik negara, yang dengan demikian bahwa adalah benar. Baik, demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Saudara dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudara terlebih dahulu ke panitera ya. Baik. Baiklah, dengan demikian maka persidangan pemeriksaan alat bukti dan saksi telah selesai. Berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyiapkan kesimpulan? Kami memerlukan waktu 7 hari, Yang Mulia. Baik, untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum, Yang Mulia. Apakah cukup 7 hari untuk mempersiapkan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, panitera, apakah sidang bisa dilaksanakan 7 hari ke depan? 7 hari ke depan, hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dan tidak ada jadwal sidang Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ditunda, pihak penggugat apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, agenda sidang berikutnya hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Dikarenakan para pihak telah hadir di persidangan hari ini, maka untuk persidangan berikutnya tidak memerlukan pemberitahuan tertulis, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi dari pengadilan. Dengan ini, sidang ditunda dan ditutup.